Pada fase pertama kognitif, pelatih memberikan informasi bahwa cara melakukan tendangan yaitu sikap kuda-kuda, satu kaki di depan, putar telapak kaki tumpu hingga badan membelakangi sasaran, pengangkatan lutut kaki ditekuk secara maksimal, dorongan pinggul lurus lutut secara eksplosif, sasaran menggunakan tumit atau telapak kaki. Setelah menendang, lutut dan kaki ditarik kembali. Setelah diberikan informasi oleh pelatih, atlet mulai mencoba gerakan. Gerakan atlet masih putus-putus. Beberapa kesalahan juga terjadi seperti kuda-kuda tidak seimbang dan lutut tidak diangkat secara maksimal. Masuk ke fase otomatisasi, gerakan atlet sudah bagus, tidak patah-patah lagi. Ketika ada sasaran ataupun target, atlet tidak berpikir kembali. Berikut video teknik tendangan belakang pada saat pertandingan. Masuk ke tahap kognitif, pelatih memberikan instruksi secara verbal dan visual bagaimana cara melakukan teknik lingkar belakang, yaitu posisi kuda-kuda yang rapi, lalu putar kaki tumpuan, dan angkat lutut tinggi, lalu diayunkan membentuk sebuah lingkar. Setelah diberikan instruksi oleh pelatih, atlet terus mencoba gerakan. Beberapa kali terjadi kesalahan, seperti kuda-kuda terlalu lebar ataupun sempit, pandangan tidak mengarah pada target, dan ayunan lutut tidak maksimal atau tinggi. Masuk ke tahap otomatisasi, gerakan atlet sudah bagus, koordinasi tubuh sudah harmonis, atlet ditambah menggunakan padding ataupun target. Fase kognitif, pelatih memberikan instruksi secara visual dan verbal, yaitu bagaimana cara melakukan teknik tendangan kaki depan. Pengambilannya itu, yang pertama, lutut diangkat, dihembuskan ke arah sedikit samping atau menyamping, kaki dibentuk sebuah kaitan ataupun sabetan, lalu kaki ditarik kembali. Masuk ke tahap asosiatif, atlet mulai mencoba apa yang telah diinstruksikan oleh pelatih. Beberapa kali atlet mengalami kesalahan, seperti lutut tidak diangkat tinggi dan kuda-kuda tidak kokoh. Tapi atlet tetap menunjukkan hasil atau perkembangan yang signifikan. Pada tahap otomatisasi, atlet sudah bagus gerakannya, koordinasi tubuh juga mulai harmonis. Ketika diberikan padding ataupun target, atlet melakukan tendangan tanpa harus berpikir kembali. Tahapan pertama, tahap kognitif, pelatih memberikan informasi kepada atlet, yaitu bagaimana cara menendang. Yang pertama, sikap kuda-kuda yang seimbang, kaki tumpu hingga badan membelakangi sasaran, dan lutut diangkat tinggi, mengayunkan kaki melengkung. Masuk ke tahap asosiatif, atlet mencoba gerakan yang telah diperintahkan oleh pelatih. Beberapa kali kesalahan atlet yaitu pinggul tidak diputar, kuda-kuda tidak seimbang, lutut tidak diangkat maksimal. Tetapi atlet tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahap otomatisasi, gerakan atlet sudah bagus, koordinasi tubuh sudah mulai harmonis. Ketika ada target ataupun padding, atlet langsung bergerak tanpa berpikir. Atlet mencoba yang pelatih perintahkan, seperti memutar telapak membentuk lintasan melengkung ke samping, mengepalkan tangan dengan kuat, serta mengarahkan benturan pada sasaran menggunakan sisi kepalan tangan. Kemudian bahu diputar bersama dengan pinggang. Atlet mulai mencoba gerakan yang sudah dijelaskan oleh pelatih. Pada saat mencoba, gerakan atlet tidak selalu berhasil. Masih ada beberapa kesalahan seperti gerakan bahu tidak dirotasikan
dan pinggul tidak diputar. Walaupun kesalahan itu terjadi, atlet tetap menunjukkan perkembangan. Pada tahap otomatisasi, gerakan atlet sudah bagus, putaran bahu dan pinggang sudah harmonis. Atlet ditambah menggunakan padding. Ketika diberikan padding atau target, atlet tidak berpikir lagi. Pelatih memberikan instruksi kepada atlet, yaitu bagaimana cara memukul pukulan lingkar atas. Atlet memahami dan pertama dari sikap kuda-kuda yang kokoh dan seimbang, menurunkan sedikit posisi bahu bersama dengan memutar pinggul dari dalam, mengayunkan dengan mengepal kuat dengan lintasan melengkung dari bawah ke atas, mengarahkan benturan pada sasaran menggunakan bagian depan kepala tangan, hingga menarik kembali lengan segera ke posisi penjagaan. Atlet mulai memperhalus sinkronisasi perpindahan berat badan, rotasi pinggul, dorongan bahu, dan kecepatan ayunan lengan. Kesalahan kerap terjadi, seperti pinggul tidak diputar dan arah pukulan tidak tepat pada sasaran. Walaupun kesalahan tetap terjadi, atlet tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada fase otomatisasi, gerakan atlet sudah bagus. Koordinasi pinggang dan bahu yang mendorong ke dalam itu sudah sangat baik. Atlet ditambah menggunakan target ataupun padding. Ketika diberikan padding ataupun target, atlet tidak berpikir lagi. Kaki dibuka selebar bahu dan mengarah ke arah jam 1 atau serong. Pergerakannya adalah maju mundur dan kiri kanan. Pada fase asosiatif, atlet mulai mencoba gerakan yang telah dijelaskan oleh pelatih. Gerakannya masih terasa kaku, langkah terputus-putus, sering terpleset atau terlalu lebar, serta membutuhkan konsentrasi penuh untuk mengingat setiap perpindahan. Atlet tetap menunjukkan perkembangan signifikan walaupun beberapa kali kesalahan kerap terjadi. Fase otomatisasi, seluruh rangkaian gerak kaki berlangsung secara reflektif dan terus-menerus, tanpa memerlukan pemikiran sadar. Keseimbangan tetap terjaga meski bergerak cepat atau mengubah arah secara tiba-tiba. Posisi siaga tidak terganggu.